Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 di sapi di Lembu Benggolo. Nah, kita bisa lihat di depan ini ada sapi yang sedang dalam proses penanganan ataupun perawatan. Yuk, mari kita lihat, tonton video saya. Tidak segera ditangani, dikhawatirkan nanti bisa menular. Nah, kita bisa lihat ini di depan itu seperti luka itu, tapi ini kutil yang sudah diambil. Tuh, bekas kutil. Ini sapi betina, guys. Sapi betina. Yuk kita lihat ke samping. Nah, kita lihat proses pengambilan kutilnya ya bersama Pak Lili. Halo, selamat sore Nah, rekan-rekan semua. bagi kalian yang belum tahu, ini adalah salah satu tenaga medis di Lembu Benggolo, namanya Pak Lili. Dia yang berkewenangan dan dia yang mendapat tugas dari Bos Joko Susanto untuk menangani dan merawat sapi-sapi yang perlu ditangani ya. Seperti inilah contohnya. Ada sapi yang terkena virus kutil. Nah, Pak Lili sendiri yang langsung menanganinya. Dia udah spesialis pokoknya di persapian. Ya Pak Lili ya. Ya, jadi ini ada kutilnya. Kutil itu kan disebabkan karena virus, namanya virus papilomia. Maaf Pak, saya belum bertanya kepada Bapak loh. Bapak kan sudah menjawab ini, Pak. Saya menerangkan ini. Oke, ternyata pembicaraan saya sudah didahului ini sama Pak Lili ini. Pak Lili, maaf mengganggu waktunya Pak. Nah, ini sambil bekerja sambil saya bertanya Pak ya. Silakan Pak. Pak, sebenarnya ini namanya virus kutil ya Pak? Ya, namanya kalau di bahasa umum biasanya orang menyebutnya kutil. Oh, kutil ya. Cuma kan kutil itu merupakan salah satu virus dan itu sebenarnya tidak berbahaya kalau cepat ditangani. Sebenarnya virus itu bisa menyebabkan, kalau kita nggak cepat penanganannya jadi banyak seperti ini. Oh iya tuh. Jadi gini guys, virus ini namanya virus kutil ya, dan harus segera ditangani supaya tidak menyebar ke seluruh anggota tubuh sapinya. Ya Pak Lili, sambil saya rekam ini Pak Lili. Mainkan tuh. Pak Lili ini baik nih orangnya nih. Kita diperbolehkan untuk mengambil video ini. Seperti apa rasanya ya? Sistemnya kita pakai operasi ringan ya, jadi istilahnya kita cabut kutilnya, kita cuek akarnya, jadi kulitnya sebagian kita kelupas supaya akar yang dikutil itu ikut keambil. Oh iya. Jadi nggak sampai di sini saja Pak ya. Nanti misal sudah selesai pengambilan kutil juga ada proses selanjutnya Pak ya. Ya, jadi kita biasanya treatmentnya treatment tradisional. Oh, pakai treatment tradisional guys. Nah, monggo Pak Lili bisa sambil dilakukan Pak Lili. Pengambilan kutilnya, sapinya sangat agresif ini. Tuh yang sebagian sudah terambil kutilnya. Kita sebelah sana aja, nanti yang leher nanti bagian depan. Nah, yuk kita lihat yang sebelahnya guys. Tuh. Wah, yang serem ngelihatnya ini, seperti habis dibacok nih, berdarah. Jadi alatnya ini khusus ya Pak, yang buat pengambilan kutil Pak? Sebenarnya ini alat potong kuku. Jadi ujungnya saya tajemin dibuat kelupasin kutilnya, lebih enak. Misalnya kalau pakai kapel atau pisau operasi itu karena sakit banyaknya biasa makin lama, jadinya lama. Pakai ini lebih cepat. Berarti dimodif sendiri ya Pak alatnya ya? Cuma dipertajam aja ininya, pisaunya.
sapinya ngamuk guys, dia stres guys. Sudah 3 hari ini kita penanganan. Nah, tuh kata Pak Lilik, jadi sapi ini sudah 3 hari penanganan pengambilan kutil ya. Wajar, membutuhkan waktu yang lama. Bahkan ini diperkirakan bisa mencapai 1 minggu waktu penanganannya, karena banyak sekali kutil yang ada pada sapi ini. Tuh, dia stres sapinya, merasakan kesakitan. Jadi kutilnya nggak cuma ada di bagian bagian atas samping aja ya. Kita bisa lihat itu, yang di bagian mulut juga ada, di bagian yang leher bawah juga banyak kutilnya. Kasihan kelihatannya. Nah, kita bisa lihat ini. Jadi proses penanganan sapi yang terkena virus kutil itu seperti ini ya. Oh iya Pak Lilik, boleh nanya lagi Pak Lilik? Silakan Pak. Jadi proses pengambilan kutil ini sebelum dilakukan pencabutan itu dilakukan seperti apa Pak? Adakah cara lain seperti menyiram dengan bahan-bahan yang diharuskan? Ya biasanya kita semprot disinfektan dulu. Oh, supaya sebelum. harapannya tidak menyebar ke tempat yang lain. Jadi waktu dimandiin di tempat pemandian itu kan di bak penampungan saya kasih disinfektan. Oh, jadi pas gitu. dimandiin itu udah. Jadi sapinya disemprot dulu ya pakai disinfektan ya. Seluruh tubuh berarti ya Pak ya? Ya rasanya pas kalau pagi kan ini dimandiin. Oh ya. Jadi kalau pagi ini sapinya dimandiin semuanya biar bersih. Setelah dimandiin nanti disemprot pakai disinfektan, dan ada penambahan bahan lain Pak? Biasanya kita yang setelah luka ini kita pakai obat pakai solar. Oh, pakai solar juga. Lebih cepat kering. Jadi solar ini fungsinya untuk memberikan pengerasan ya Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau di ilmu medik sih nggak ada seperti itu, tapi setelah faktanya di lapangan kita melihat seperti ini baru luka kemarin tapi cepat kering. Jadi itu yang di pundak di atas itu luka yang udah kering ya, yang udah kita shot pengambilan gambarnya tadi itu. Oke. Proses penanganan sapi yang terkena virus kutil ini. Jadi sekali lagi saya berikan wawasan ya ataupun informasi. Sapi yang terkena virus kutil ini harus segera ada penanganan ya. Yang utama itu pengambilan kutilnya itu biar tidak menyebar ke seluruh anggota, seluruh organ tubuh sapi. Nah, sebenarnya kasihan ya melihat kulit-kulitnya dicukili seperti itu. Tapi kan ini namanya pengobatannya, kita harus bismillah lah. Semoga kedepannya sapi ini bisa sembuh, bisa sehat, dan bisa berkembang dengan baik lah. Nah, ini sapi limon, sapi simental ini, betina. Masuk ukuran umur kurang lebih 2 tahun. Tuh, stres tuh, sakitan itu. Pak Lilik, terima kasih Pak Lilik sudah memberikan informasi tentang bagaimana cara menangani sapi yang terkena virus kutil ya. Ya, semoga bermanfaat. Nah, amin. Cara apa ya? Jadi kalau virus kan sebenarnya nggak bisa diobatin ya. Jadi harus kita istilahnya harus dikelupas. Jadi biar hilang. Tuh, jadi sapi ini tidak cuma membutuhkan pengobatan secara dalam ya, jadi harus pengobatan dari luar juga dengan cara dikerik gitu atau dikelupasin lah kutilnya, bahasanya itu seperti itu ya. Nah, situasi di Lembu Benggolo sore ini seperti ini.
Oke guys, terima kasih ya sudah menonton channel ini. Semoga bisa bermanfaat, menghibur diri Anda semuanya. Tetap sehat, tetap hidup pokoknya lah. Terima kasih yang sudah menonton, subscribe channel saya. Matur suwun.